Halo malam semuanya ya. Tadi yang udah join siapa? Maaf ya keputus. Ini nggak tahu kenapa TikToknya mati-mati terus. Oke, yang tadi ikut join boleh ikut gabung lagi ya. Oke, kita mau belajar materi SMP ya. Nanti sering-sering live ya. Di screen recorder aja, di screen recorder. Bisa kan di screen recorder? Oke, kita mau mulai ya. Tadi udah pada join, coba sebentar ya ditunggu ya. Tadi yang udah join keputus soalnya sinyalnya nggak tahu kenapa ini TikToknya keluar sendiri. Hai, baru mulai 10 menit yang lalu ya. Cuman ini nggak tahu jaringannya kenapa keluar-keluar terus. Dari kakaknya tiba-tiba mati gitu TikToknya. Oke, hari ini kita mau bahas himpunan, fungsi relasi sama fungsi kuadrat ya. Jadi yang merasa SMP atau kalian lagi belajar ini boleh ikutan nonton. Kuotanya sekarang ikut wifi siapa? Oke, siapa yang udah dapet jawabannya? Himpunan semesta. Jadi ada diagram Venn ini ya. Nah, S itu apa sih? Himpunan semesta. Himpunan semesta itu apa? Jadi kamu sebutin semua yang ada di kotak ini. Kamu sebutin ya, ada angka apa aja nih? Kita urutin ya, 1, 2 gitu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 ya. Oh, buram sebentar. Kenapa buram ya? Oke, ini materi SMA ya. SMA. Materi SMP ya. Udah ya sekarang. Ya kameranya suka nggak fokus gitu, boleh komen aja ya. Kalau ngeblur komen aja, nanti saya betulin. Oke, jadi S itu semua yang ada di kotaknya kamu isi ya. Lalu kalau A gimana dong? Siapa yang tahu anggota A apa aja? Boleh komen. Yang A berarti ya yang ada di lingkaran A ya. Yang ada di lingkaran A nih, kamu lihat ya, yang di lingkaran A apa aja nih? Kamu sebutin, kalau yang ditanyanya A berarti semua yang ada di A. Iya, betul. 1, 2, 3, 4, 5. Pinter semua yang ikutan ini kelas berapa ini? Kalau udah selesai buat videonya juga dong. Oke, nanti diulangnya di YouTube ya. Nanti saya bikin bahan ini di YouTube ya. Kelas 8 sabar ya. Ini himpunan dulu kelas 7. Nanti habis ini kita fungsi relasi ya. Oke, himpunan B siapa yang bisa jawab? Kelas 10 hari Jumat ya. Kayak soal SD iya. Ini masih awal. Nanti ke bawah kan makin susah nih. Iya buka les. Ini nih ada tulisannya buka les. Kita buka les ya. Namanya Bimbel Logos nih. Membuka les online offline. Kalau offline ada di Bandung ya kita ya. Kalau via Zoom bisa. Klik link di bio aja kalau mau tanya-tanya les. Ini pinter semua. Kelas berapa? Pada pinter ternyata, ya ampun. B berarti yang di lingkaran B ya. Lihatnya ya. Hebat semua nih yang di TikTok nih. Ulangan himpunan 100 nih kayaknya nih. SD tadi, kamu kemana?
Nanti kakak bikin ini ya, kakak bikin apa grup di Telegram ya. Nanti ya dicantumin di bio ya linknya ya. Biar ini bisa update jadwal TikTok live-nya kapan gitu ya. Oke, kalau ngasih tau di TikTok kan bingung di posting, nggak semua nyampe di beranda kalian ya. Jurusan elektro, aduh ITB. Aduh, soalnya terlalu cetek ini kali. Kalau offline di Bandung ya. Iya, ada channel YouTube, ada saya. Saya ada channel YouTube. Ke YouTube ya, pada subscribe. Nanti update semua ya, mepil dikit-dikit karena effortnya ini. Kalau YouTube effortnya besar ya, bikin videonya. Karena panjang. Nah, A dikurang B apa nih artinya? A dikurang B ada yang tahu nggak? Request tidak sama rasional, irasional. Iya boleh, nanti SMA itu ya masuknya ya, hari Jumat ya, nanti dibahas. Oke, kalau les offline itu di Bandung, kalau online semua di Indonesia ya, di seluruh Indonesia bisa. Kakak punya murid di di Bengkulu, di Sumatera banyak. Yang jauh-jauh pada jauh-jauh. Oke, amin B apa dong? Amin B. Amin B. A dikurang B. Iya kalau Zoom berbayar ya. Kalau Zoom berbayar. Soalnya buat nge-zoomnya aja bayar. Oke, yang mau belajar logaritma, trigonometri nanti hari Jumat ya kakak adain. Kalau mau nanya les, klik link di bio aja ya. Itu ada adminnya. Beda-beda, beda kelas, beda harga ya. Oke, kalau Amin B kamu lihatnya apa? Jadi himpunan yang ada di A, himpunan yang ada di A tapi nggak ada di B. Nah, jadi himpunan yang ada di A tapi nggak ada di B. Nah, jadi A-nya tuh segini nih. Karena ini yang dua ini ikut ke B ya. Jadi nggak boleh. Ngerti ya kalau A kurang B? A kurang B itu jadi himpunannya ada di A tapi yang ada di B nggak boleh ikut. Gitu kasarnya ya. Gampangnya ya. Jadi 1, 3, 5. Oke lanjut. Ini bacanya apa ini? Yang kayak huruf N ini bacanya apa pada tahu nggak? Pada tahu nggak? Ayo. Ayo. Oke, suka banyak yang salah ya, kebalik ya. Ini cara gampang ngafalinnya nih. Kakak kasih tahu ya. Kalau ini kan kayak huruf N ya, kalau ini kayak U kan? Nah, dari kata gabung itu ada huruf U-nya kan? Nah, jadi kalau kayak gini itu gabung gitu. Nah, pasti ini irisan ya. Jangan sampai kebalik. Nah, apa nih irisannya? Apa sih arti irisan? Apa arti irisannya? Irisan yang di tengah. Iya, irisan itu jadi kamu cari yang sama. Jadi perpotongan antara A sama B ya. Jadi himpunan A sekaligus himpunan B gitu ya. Jadi cari yang sama. Ya kebetulan ini ada di tengah ya. Jadi 2,4. Kalau A gabung B apa nih? Iya, aljabar. Iya, nanti pertemuan berikutnya ya. Nanti kita belajar aljabar. Tadinya mau belajar aljabar, cuma tadi siang ada yang request pengen belajar himpunan katanya. Jadi saya bahas deh. Kalau enggak habis ini aljabar sedikit ya, kalau ada waktu. Nanti kalau ada waktu, kita habis ini fungsi kuadrat kita ke aljabar ya.
Oke, A gabung B apa nih A gabung B artinya? A gabung B itu ya, A digabung B. Jadi semua anggota A dan B. Semua anggota A dan B ya, disebutin aja nih yang di lingkaran ini nih. Yang ada di A, ada di B ya, tapi yang di luarnya jangan diikutin. Satu, rutin ya. Gitu, oke? Sampai sini ngerti ya? Iya, pada pinter semua. Ini yang jawab, ya ampun. Ternyata kalian di TikTok pada pinter. Bentar ya, komennya juga cepet banget. Saya nggak bisa baca semua. Nanti ya, baca komennya ya. Habis beres belajar. Oke, nah ini apa artinya nih? Kalau A aksen? A aksen itu apa artinya? A atau enggak A pangkat C nih? Apa ini artinya nih? Pada tahu nggak? Komplement ya. Kelas 8 nanti sabar ya. Ini habis kita belajar himpunan, kita belajar kelas 8 ya. Habis itu kelas 9. Habis itu kalau ada waktu kita belajar aljabar ya. Kakak jam 8 ada kelas. Jadi ini pas kosong nih kakak ngajarin di TikTok ya. Komplement. Apa arti komplement? Ayo. Arti komplement itu jadi yang bukan anggota A. Jadi kamu lihatnya tadi A itu kan ini yang di lingkaran A ya. Jadi kalau A komplement yang nggak ada di lingkaran A. Himpunan yang nggak ada di lingkaran A apa nih? Tutup ya. Nah, kamu sebutin tuh. Berarti 6, 7, 8, 10. Gitu. Oke. Ikut semua ya, kan bukan anggota A. Jadi kalau bukan anggota A, bukan cuma yang ada di B aja ya. Nih yang di luarnya juga ikutan nih. Kan bukan anggota A. Gitu. Oke. Tujuhnya ikut karena kan di luar A komplement. Oke? Arti A komplement itu kan yang di luar, yang jadi himpunan yang ada di S tapi bukan ada di A. Oke, kalau B komplement apa nih? B komplement. Ayo, siapa bisa jawab? Pada pintar ternyata kalian, Oke, kalau B komplement berarti ya kamu tutup lingkaran B ya. Tutup pakai tangan. Nah, sebutin yang nggak ada di B. Aduh. 1, 3, 5, 7 gitu. Oke, ngerti ya? Gimana? Udah pada ngerti sampai sini? Yang nggak ngerti ngacung virtual. Ngacung virtual gimana ngacung virtual? Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, apa nih artinya nih? Ayo, pada bisa nggak yang ini nih? Gampang ya, iya gampang himpunan, gampang kok. Yang belum apa, yang belum ngerti yang mana? Iya, ini artinya komplement ya. A komplement digabung B komplement. Jadi kamu lihatnya ke sini ya. Kan kita tadi udah kerja nih, A komplementnya udah ada, B komplement udah ada nih. Tinggal digabung, bacanya U kan, U itu gabung ya. Jadi ya tinggal digabungin aja nih ini sama ini.
Berapa nih kalau digabung? Ayo, siapa yang bisa jawab? Jadi himpunan ini kita kan udah dapat jawabannya ya. A komplement itu ini ya, nih yang saya contreng sama yang B komplement contreng juga. Nah tinggal digabung aja nih. Gabung ya tinggal tulis aja ya. 1, 3, berapa lagi? Jangan kebalik ya. Ini gabung ya. Nah tadi udah dikasih tahu ya kalau gabung itu ada kayak huruf U-nya ya. Jadi gabungin angkanya. 1, 3 berapa? Diurutin ya. 5, 6, 7, 8, 10. Oke, nanti tinggal gabungin ininya aja, ini sama ini. Kan udah dapet kita jawaban A komplement gabung B komplementnya. Nah, sekarang A komplement diiris ya. Ini kayak N kan. Nah, iris. Apa? Kalau diiris coba. Tadi kalau diiris apa ya? Seru. Pelajaran termudah. Iya, memang mudah kok. Salah satu yang termudah ya. Oke. Apa irisannya? Pada tahu nggak? Ini A komplement ya. Bacanya A komplement diiris B komplement. Lihatnya nggak usah ke gambar ya. Jangan lihat ke gambar. Jangan lihat ke gambar. Kita lihatnya ke sini lagi yang dicontreng. Yang dicontreng ini. Kita cari irisan. Irisan itu cari yang sama. Jadi antara A komplement sama B komplement ini mana yang sama bilangannya? Mana yang sama? 1 ada nggak di sini? Nggak ada. 3? Nggak ada. 5? Nggak ada. 7? Ada 7 nih. Ada lagi nggak? 8? 10? Nggak ada. Beres. Oke? Gimana? Ngerti? Iya, yang mau belajar trigono sama apa tadi tuh? Request apa? Tadi matriks ya kalau nggak salah. Nanti hari Jumat ya. Ya, jabar nanti ya. Kalau udah beres semua, nanti di akhir kalau masih ada waktu kita aljabar ya, sedikit ya. Tadinya mau ngajarin aljabar ya, cuma tadi ada request pengen belajar himpunan katanya. Oke, jadi saya bahas sedikit ya. Nah, ini yang terakhir apa nih? Siapa yang tahu jawabannya nih? Yang terakhir, ayo. Iya, yang SMA nanti. Oh iya, logaritma. Nah, itu. Logaritma trigono nanti Jumat ya. Iya, makasih doanya. Pertidak sama rasional. Oke, 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 oke. Ayo, bisa lihatnya kemana nih? Lihatnya ke sini ya, lihatnya ke sini, ke jawabannya. Gak usah lihat ke gambar ya. Nah, ini A komplement kita lihat ya. A komplement itu jawabannya di sini udah ada kan? Nah. Gabung, ini U ya, gabung A iris B. A iris B tadi kita udah dapat jawabannya kan? Nah, ini nih. Tinggal cari nih, ada yang sama nggak? Gabung ya, maaf, kirain iris. Berarti ada tinggal digabung ya, maaf. Tinggal digabung. Aku pikir nyari irisan. Oke, jadi A komplement yang ini, yang dihijauin ini nih. Di bundar ini sama yang A iris ya. Nah, ini sama ini nih. Digabung aja ya, gabung ya tulis aja semuanya kalau gabung, gampang. Udah beres. Gimana, pada ngerti nggak? Oke, kita masuk ke relasi fungsi ya. Sudah ya, himpunan tuh seperti itu. Sip? Sip ya. Kita masuk ke relasi fungsi ya. Ayo, siapa nih yang kelas 8? Ini hari ini SMP dulu ya.
Iya, makasih sama-sama ya. Kalau saya nge-live ini ya, ikutan. Biar ngerti pelajarannya. Oke, nomor 1 siapa yang bisa jawab? SMA hari Jumat ya, tungguin hari Jumat ya, tungguin saya hari Jumat ngajar. Putus-putus, coba koneksinya bagus nggak? Oke, ini yang baru join ya, kita hari ini mau belajar himpunan, tadi udah ya himpunan, fungsi relasi, fungsi kuadrat. Oke, yang bahan SMA, saya ngajarnya bahan sekolah dulu ya. Jadi nanti ke depannya kalau mau belajar yang lain nanti saya adain. Nomor 1 apa? 1 lihat ya nih. 2-nya itu kemana sih panahnya? 2-nya itu panahnya kemana aja? Ke 4, ke 10. Kemana lagi? 2 itu ke 4, ke 10, ke 14. Lalu 5 ke 10, ke 15. 7 ke mana? Kalau 7 ke 14 aja. Nah itu tuh apa tuh? Kelipatan dari, betul nggak? 7 kelipatan dari 14. 7 kelipatan dari 14 bener nggak? Ayo, kelipatan atau apa? Tadi 2 itu petainnya kemana? Kita tulis dulu ya. Ke 4, ke 10, ke berapa tadi? 4, 10, 14 ya? Kalau 5 kemana? Ke 10, ke... Oh, ke 4 juga ya? Mana sih 5? Jadi bingung. 10 sama 15. Kalau 7 ke 14 gitu ya, betul nggak? Nah, bacanya 2 itu kelipatan dari 4 bukan? Dua kelipatan dari 4. Kamu kalau nyari kelipatan 4 gimana? Kelipatan 4 nih. Harusnya 4, 8 gitu kan? Kalau 2 kelipatan dari 4, ya berarti salah dong. Bener nggak? Jangan kejebak ya. Jangan kejebak ya. Bacanya bener nggak nih? Bacanya nih. 5 kelipatan dari 10 bener nggak? 5 itu kelipatan dari 10. Kelipatan dari 10. Emang kelipatan 10 tuh ada angka 5 gitu? Nah, yang jawab A salah ya. Oke, kita cek kalau faktor. Oke, faktor mana? Faktor 2 faktor dari 4, 2 faktor dari 10 benar nggak? Iya, ini lebih masuk ke B ya. Faktor dari ya jawabannya ya. Kalau kurang tepat ya kalau kurang ya. Akar kuadrat apalagi. Oke, jawabannya itu yang B, faktor. Faktor tuh yang bikin tabel T gitu ya. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Nomor ini nih, nomor 4 ya. Pada bisa nggak? Oke, yang disebut pemetaan itu apa? Pemetaan dari A ke B. Pemetaan itu apa sih artinya? Pemetaan itu artinya yang di kiri ini harus dipetain semua ya. Jadi semua yang di kiri ini dipetain nih ke kanan ya. Tapi nggak boleh 2 kali kayak gini nih. Terus nggak boleh juga kayak gini. Jadi semua anggotanya harus dipetakan. Jadi jawabannya itu I1 sama I4. Nah kalau pemetaan tuh gitu cara. Jadi kamu lihat ya yang sebelah kirinya ini ya. Yang kanannya nggak terlalu berpengaruh ya.
Oke? Artinya pemetaan itu begitu ya. Jadi sebelah kirinya harus dipetakan semua. Tapi nggak boleh dua kali kayak gini. Terus nggak boleh kayak gini. Oke? Oke, kita lanjut lagi ya. Loncat-loncat ya, soalnya biar kebahas semua. Oke, kita nomor 7 nih. Ya, fokusnya ke kiri aja yang tadi ya, yang pemetaan. Nomor 7, kalau range apa nih range? Kalau range apa? Kalian harus hafal dulu ya. Jadi yang sebelah kiri ini namanya domain. Yang sebelah kiri ini namanya domain. Kalau sebelah kanan ini codomain. Kalau range itu hasil yang di kanan ini, tapi yang kena panah. Yang kena panahnya. Iya, jadi yang nggak kena panah jangan diambil ya. Yang kena panah apa nih? Angka 2 sama 5. Jadi jawabannya, 2 sama 4 maaf. 2 sama 4, jadi jawabannya adalah D ya. Oke gitu ya, ngerti semuanya? Oke, kita masuk ke hitung-hitungan. Ayo, siap nggak hitung-hitungan? Nomor 10 ya. Siapa yang bisa jawab nomor 10? Oke, nomor 10. Kita belajar nomor 10. Oke, ini fx dipetakan ke sini ya. Jadi bisa ditulis dalam bentuk rumus ya. Ini saya salin dulu bentuk rumusnya. Berarti fx sama dengan nah, ini ya saya salin ya soalnya ya. Oke, nah kalau soal kayak dipanahin gini, ini bisa ditulis kayak gini ya. Kelihatan nggak sih kalian? Sepuluh jawabannya C. Oke, kita bahas ya. Yang ditanya itu bayangan dari 7 ya. Bayangan dari 7. Berarti yang ditanya itu F7. Oke, kalau bayangan berarti nanyanya F7. Nah, ini tinggal diganti aja nih. Karena X-nya diganti 7, nah ini tinggal ganti aja 7 nih X-nya. 7 tambah 1 dikurang 7 gitu. Oke, 7 tambah 1 berapa? 8. Oke, ini tinggal coret ya, 4. Berarti berapa? 12 kurang 7. Betul tadi ada yang jawab 5 ya. Hebat. Oke, betul banget. Yang apa tadi jawabannya berarti C ya. Oke, kita ke nomor 11. Pada ngerti nggak sih ini nomor 10? Ngerti ya, tinggal dimasukin aja X-nya. Kalau bayangan itu jadi nyari fx ya, fx. Tapi kalau dia nanya bayangan dari 7 berarti jadi range itu nama lainnya bayangan. X-nya tinggal diganti 7 aja kalau dia nanyanya F7. Oke, kita lanjut ya. Soal berikutnya, fx sama dengan nomor 11 ya. Siapa yang udah bisa ngerjain? Boleh komen. Nah, iya nanti bikin grup ya. Oke, linknya nanti saya taruh di bio ya nanti ya. Saya bikin grup di Telegram. Oke, nomor 11 apa nih? Ada rumus fx segini ya. FA-nya negatif 5. Nilai A berapa? SMA ada nanti Jumat ya. Kita ngajarinnya SD, SMP, SMA kok. Akuntansi bisa, tapi lesnya online. Online, iya lesnya online. Nggak bisa via TikTok. Oke, nah ini yang diketahuinya FA sama dengan negatif 5 gitu kan. Dia suruh cari nilai AA. Nilai A berapa nih? Gimana nih caranya? Berarti kita cari dulu. Ini kan fx-nya udah ada ya, kita cari FA ya.
Gimana cari FA? Ya, X-nya diganti A. Karena ini A-nya diganti. Kan kita mau nyari FA nih. X-nya tinggal ganti A ya. Nah, di sini juga diganti A nih. Jadi, FA-nya itu 2A dikurang 5 per A plus 3 sama dengan negatif 5. Ngerti nggak sampai sini? Hai, beli bukunya di Gramedia sayang. Di toko buku banyak kok. Toko buku terdekat kamu apa? Selain itu banyak kok. Judulnya evaluasi mandiri ya, evaluasi mandiri matematika. Oke, nah kalau ngerjain kayak gini gimana nih? Ayo, ini tambahin per 1 ya, biar gampang ya. Nah, ini kali silang, aljabarnya pada bisa nggak nih? Oke, tinggal kali silang ya. Kali silang ya, ini kali ini, berarti 1 dikali ini ya, tetap ya, 2A min 5. Lalu min 5 kali ini. Belum diajarin, ya udah belajar dari sini ya, yang belum diajarin. Nah, ini tinggal kaliin satu-satu dulu ya. Yang ini diam ya, yang ini kan beda suku nih. Nggak bisa diapa-apain kalau beda suku, tulis dulu. Oke, nah ini kalian satu-satu ya. Negatif 5A. Negatif 5 kali plus 3 berapa? Berarti negatif 15. Oke? Covernya nggak boleh diliatin ya. Sama TikToknya nanti di-ban. Nggak tahu kenapa tuh TikTok. Nanti disangkanya kakak ngasih apa contekan gitu. Bisa les private bisa. Kamu chat ke admin ya. Kurang paham yang ini. Oke, habis ini nanti kasih soal yang gampang dulu ya. Ini beresin dulu ya, yang belum kelar. Yang gimana nih ngerjainnya? Oke, kita ganti kertas baru. Nah, ini tinggal pindah ruas ya. Ini tinggal pindah ruas, kita mau nyari A nih. Aljabarnya harus kuat ya kalau ngerjain ini ya. Ini pindah ruas ya. 2A ini negatif, pindah ruas jadi plus. Ini negatif 5 pindah ruas ya. Kalau pindah ruas, tandanya berubah ya. Kan kita mau nyari A nih, jadi yang sejenis itu dipindahin gitu. Oke, 2A tambah 5A berapa? 7A. Negatif 15 tambah 5 berapa? Ayo, pada bisa nggak? Negatif 10. Iya, jadi A-nya berapa nih? Negatif 10 per 7 ya. Kok jawab 3? Jangan jawab 3, ini artinya kali. Ini artinya kali ya. Jadi kalau menghilangin dibagi 7. Oke? Oke, kita cari soal yang gampang dulu deh. Sebentar, aku cariin soal yang gampang dulu ya. Pusing, aduh, kasihan yang pusing. Oke, kakak cariin soal yang gampang dulu ya. Sabar, sabar. Jawabannya ini ya, pecahan ya. Tadi PG-nya salah deh itu. Oke, salah soal kayaknya. Oke, kita masuk soal berikutnya dulu ya. Soal yang gampang dulu deh. Nih, misalnya fx. Misalnya fx itu 2x plus 3 ya. Nah, kamu gimana nih nyari F2 misalnya? Live-nya sampai jam 8 ya. (15) dapat dari mana? 15 ini, 15 min 5 kali. Kan ini harus dikaliin satu-satu, sayang. Nih, kaliin satu-satu. Min 5 kali A, min 5 kali 3 gitu.
Oke? Nah, ini pada bisa ngerjain nggak? Bisa ya? Berapa? Tinggal jadi kalau fx-nya dikasih tahu begini, yang tanya F2 ya kamu ganti nih X di sini. Itu diganti nih jadi angka 2. Berarti 2 dikali 2 ditambah tambah 3 gitu kan? 4 tambah 3 berapa? 7. Pada pinter tuh kalau gitu bisa. Coba kalau saya punya soal FA sama dengan 17. Cari A-nya gimana dong? Ini kelas 8 ya. Kita lagi bahas materi SMP. Ayo, pada bisa nggak? FA berarti kamu cari ya, FA itu sama dengan 17. Nah, kamu cari rumus FA-nya dulu nih. Kan tadi kalau ngerjain F2 kamu bisa kan, tinggal diganti 2 X-nya. Nah, kalau ditanyanya FA berarti X-nya diganti A. Berarti jadi 2 dikali A ditambah 3. Ini ngikutin ya 17-nya. Ngikutin soal. Oke, sampai sini ngerti dulu nggak? Gampang kok, masa susah sih? Karena baru belajar aja mungkin. Oke, tinggal pindah ruas ya. Nah, ini kan plus, pindah ruas ya, jadi min gitu kan. Aljabarnya harus bisa ya, kan kelas 8. Oke, tinggal dihitung berapa nih? 2A sama dengan 14 ya, berarti nilai A-nya berapa? Tinggal dibagi 2 ya, karena ini kan 2A, jadi 2 dikali berapa sih yang 14, berarti A-nya tuh 7. Oke, ngerti sampai situ? Nah, kalian kalau diiniin ngerti. Kalau dikasih gini ngerti nih. Tapi kalau udah soalnya masuk ini langsung bingung. Oke, lanjut belajar fungsi nggak nih? Siapa yang mumet? Siapa nih yang mumet kepalanya? Oke, ulang yang tadi dulu ya. Kalau fx itu x min setengah ya. Jika FA-nya 3/2, maka berapakah nilai A? Ayo, siapa bisa jawab? Hai, logaritma nanti ya, sayang, hari Jumat. SMA Jumat ya. Kakak nanti bahas logaritma, trigono, sama apa tuh tadi saya lupa. Udah ditulis. Oke, yang mau belajar trigono nanti ya, hari apa tuh? Hari Jumat. Oke. Ayo, tadi gimana? Jadi ini FA. Kita cari nilai FA-nya dulu ya. Kan tadi kalian kalau diketahui fx misalnya nih, ditanya F berapa F1 misalnya kan?
Tinggal X-nya diganti 1, bener nggak? Nah, kalau ditanya FA, ya udah tinggal X-nya diganti A aja. X ini diganti A, udah beres. Masukin soal ya. Nah, gitu. Tinggal ini pindah ruas ya. Pindah ruas nih A-nya. Jadi hasilnya 4/2 alias 2. Siapa yang jawab 2, benar nggak? Iya, udah bener ya. Sip, pada pinter kok kalian. Dari tadi ngejawab pada hebat-hebat nih. Oke, sekarang kita belajar fungsi kuadrat ya, gambar fungsi kuadrat ya. Oke, karena waktunya tinggal 20 menit lagi. Oke, kakak mau ngajarin fungsi kuadrat ya. Oke, yang fungsi udah ngerti ya. Jadi garis besarnya kayak gini. Oke, kita sekarang mau belajar materi gambar fungsi kuadrat ya. Siapa nih? Ini materi kelas 9 ya. Siapa yang udah belajar? Coba kelas 9 ada nggak di sini? Oke, cara ngegambar grafik fungsi kuadrat. Jadi gambar fungsi kuadrat itu pasti kayak kurva gini nih, ke atas. Ini terbuka ke atas, satu lagi terbuka ke bawah. Nah, kayak gini. Terbuka ke atas atau terbuka ke bawah kayak gini ya. Nah, ini tuh ada ciri-cirinya ya. Kalau yang ke atas ini biasa A-nya lebih besar dari 0, tapi kalau yang ke bawah gini A-nya lebih kecil dari 0. Oke? Nah, kalian nentuin A, B, C-nya dulu, pada bisa nggak nih? A, B, C-nya berapa nih? A, B, C-nya berapa nih? Pada tahu nggak? Kan fx itu rumusnya ax kuadrat ditambah bx ditambah c ya. Nah, A, B, C-nya berapa nih angkanya? Ya, nanti ya rumus fungsi kuadrat. Ayo, tandanya jangan salah ya. Oke, aduh ini pada komen apa kalian? Bentar ya, kameranya nggak fokus ini. Oke, lihat A-nya ya. A-nya itu depan X kuadrat. Depan angka X kuadrat ini nggak ada angka apa-apa ya. Kalau nggak ada angka apa-apa itu, ini tuh sebetulnya ada angka. Cuman nggak ditulis, ini tuh artinya 1. Jadi A-nya 1 ya, di sini A-nya 1. B-nya berapa? B-nya negatif. Negatifnya ikut ya. Karena B itu di sini plus kan. Jadi kalau ini min, ini ikutan. B-nya min. C-nya berapa C-nya? C-nya berarti negatif. Negatifnya ikut ya, negatif 3. Oke, karena A-nya 1 udah pasti terbuka ke atas. Iya, betul. Kayak gini nanti gambarnya ya. Oke, langkah pertama gambar grafiknya gimana nih? Langkah pertama, kamu cari dulu perpotongan dengan sumbu X ya. Titik potong, tipot. Saya singkat tipot ya, tipot. Titik potong dengan sumbu X. Tipot dengan sumbu X itu berarti syaratnya itu Y sama dengan 0. Atau Fx sama dengan 0. Oke, Fx ini bisa diganti Y ya. Nantinya Y itu sama aja. Y atau Fx itu sama aja.
Nah, ini kita cari dulu ya. Jadi langkah pertama kita nyari titik potong dengan sumbu X. Titik potong dengan sumbu X itu syaratnya Y sama dengan 0 atau fx sama dengan 0. Jadi kita isi nih fx-nya. Tadi kan fx-nya itu rumusnya soalnya x kuadrat min 2x min 3 gitu kan. Fx-nya kita ganti 0 ya. Jadi 0 sama dengan x kuadrat min 2x min 3. Nah, tinggal kalian cari nih, faktorin ya. Kita mau nyari nilai x-nya nih. Biar ketemu titik kan kita mau ngegambar. Berapa? Ayo, ada yang bisa faktorin? Gimana cara faktorin? Cara faktorin ini tuh kamu cari ya di jumlah negatif 2 dikali negatif 3 gitu. Tapi bilangannya harus sama ya. Fokusnya ke kali, perkalian 3 berapa aja? 1 3 aja, udah pasti angka 1 3. Tinggal tandanya nih. Tandanya gimana? Biar di jumlah negatif 2 berarti siapa yang negatif? Siapa yang negatif? 3 ya. Udah tinggal diisi di sini angkanya. Berarti plus 1, satu lagi negatif 3. Iya, betul ya. Nah, dari sini kita cari ya. Kan X plus 1 sama dengan 0 gitu kan. Berarti X-nya negatif 1. Satu lagi X-nya, X min 3 sama dengan 0 berarti X-nya 3. Oke, nah berarti dapat titik nih. Tadi kita masukin Y-nya 0 ya, X-nya ini. Berarti min 1,0 dapat titiknya sama 3,0. Nah, nanti titik ini tuh digambar ya. Digambar di garis. Oke, ngerti sampai situ? Langkah pertamanya udah ya, nyari titik potong dengan sumbu X. Sekarang kita nyari titik potong dengan sumbu Y. Kalau titik potong dengan sumbu Y, kamu syaratnya X sama X-nya harus 0 ya. Oke, X-nya 0 ya. Nah, kita substitusi ke sini ya. Ke soalnya. Oke, saya ganti ya. Fx-nya itu Y ya. Y sama dengan X kuadrat min 2X min 3. Nah, kamu ganti nih X-nya kalau 0. Berarti 0 kuadrat dikurang 2 dikali 0 dikurang 3 gitu. 0 kuadrat dikurang 2 kali 0 ya pasti 0 ya. Berarti jawabannya negatif 3. Nah, dari sini kita ketemu nih titik lagi. Berarti X-nya 0, Y-nya negatif 3. Oke, sampai sini pada ngerti nggak? Mau diulang? Yang mana mau yang diulang? Iya, lebih gampang nyari Y karena kan X-nya 0 kan ya. Sampai sini ngerti ya? Gampang ya? Jadi kamu tinggal substitusi. Kalau yang pertama, jadi fx ini bisa diganti Y ya, sama aja. Y atau fx itu sama aja. Yang bingung? Oke, habis dari sini kita langkah ketiga ya. Nah, ini kita udah dapat titik nih. Kita buletin dulu ya, dapat titik-titik nih, tinggal digambar nanti. 1, 2, 3 nih, udah dapat 3 titik nih. Sama tadi kisi-kisinya udah pasti gambarnya kayak gini kan. Nah, ini langkah terakhir nih, langkah terakhir. Kita cari sumbu simetri dan nilai maksimumnya. Sumbu simetri itu rumusnya X sama dengan min B per 2A. Oke, nanti langkah keempat kita nyari nilai maksimumnya atau minimum. Itu rumusnya negatif B kuadrat min 4AC per 4A. Nah, tinggal dimasukin nih. Tadi kan kita udah dapat A, B, C-nya. Tinggal cari X-nya aja nih.
Siapa yang bingung? Ini mau diulang ini. Ini kan tadi soalnya ini ya. Soalnya itu kan gambar grafik nih. Gambar grafik ya. Nih saya ulang ya sebentar ya. Oke, soalnya itu kan mau ngegambar grafik ini nih. Tadi soalnya itu x kuadrat min 2x min 3 ya. Oke, karena kita mau nyari nilai ABC, saya tambahin angka 1 di sini. Kan nggak ada angka apa-apa, barangkali nggak tahu ya. Jadi ada angkanya sebetulnya di sini tuh A-nya 1. Oke, ABC-nya udah ngerti ya, nyari nilai ABC, A itu 1, B-nya negatif 2, C-nya negatif 3 gitu. Oke, nah ini langkah-langkah ngegambarnya, itu kamu ikutin langkahnya aja. Jadi pertama cari dulu titik potong dengan sumbu X, titik potong dengan sumbu X. Syaratnya apa? Ini udah rumus ya, jadi kayak udah rumus gitu. Y-nya selalu 0 atau F-nya selalu 0. Jadi ini tinggal jadi 0 nih di soal nih. Y-nya diganti 0 ya, atau F-nya diganti 0. Nah, 0 sama dengan X kuadrat min 2X min 3 ya, ikutin soal. Lalu ini pemfaktoran ya. Kan sebelum masuk fungsi kuadrat kalian belajar persamaan kuadrat kan? Pemfaktoran udah bisa belum? Nah, kalian tinggal faktorin ya. Cara pemfaktoran ini tuh jadi cari yang dijumlah, dua bilangan dijumlah negatif 2 dikali negatif 3. Ya. Nah, kalau cari pemfaktoran gini fokusnya ke kali ya, fokusnya ke kali. Kalinya 3 kan? Cari perkalian 3 pakai tabel T, cuma 1 sama 3 kan angkanya, nggak ada yang lain. Nah, udah pasti 1 sama 3. Tinggal tandanya nih. Tandanya itu kan ini pengen dijumlahnya negatif 2. Oke, berarti salah satu negatif ya. Karena pengen hasilnya negatif, berarti yang besar yang negatif. Oke, nah udah dapet nih faktornya. Tadi udah dapet angkanya. Udah dapet nilai X-nya ya. Nih, X-nya negatif 1. Diisi ya. Kan tadi X-nya tuh negatif 1, Y-nya kita masukin 0 kan. Berarti negatif 1,0. Lalu, satu lagi 3,0. Karena Y-nya 0. Nah, ini langkah pertama, begitu. Oke, yang langkah kedua cari titik potong dengan sumbu Y. Sumbu Y. Berarti X-nya ini udah syarat ya, udah rumus ya, jadi harus hafalin. Oke, nah ini titik potong dengan sumbu Y. X-nya berarti 0. Ya tinggal kamu substitusi aja ke soal ya. Ini kan soalnya. X-nya diganti 0. Gitu. Hasilnya dapat min 3. Nah, karena X-nya 0, Y-nya min 3 udah dapat titik lagi satu lagi. Udah beres. Kita nyari sekarang sumbu simetri ya. Min B per 2A. B-nya berapa tadi? B-nya negatif 2 ya. Berarti negatif 2. Per 2 dikali A-nya berapa? 1. Berarti ini hasilnya berapa? 2 per 2. Hasilnya berapa? 1. Oke, negatif kali negatif positif ya. Jadi 2 per 2 sama dengan 1. Nah, ini udah. Kita terakhir nyari yang ini nih. Oke. Tadi A-nya berapa? A-nya 1 saya salin di sini ya. A-nya 1, B-nya negatif 2, C-nya negatif 3. Nah, tinggal disubstitusi ke sini nih angka-angkanya. Negatif, pakai kurung ya, karena ini lebih dari 1 ini. B kuadrat, berarti negatif 2 di kuadrat. Kurang 4 kali A-nya berapa? 1. C-nya berapa? Negatif 3. Per 4 kali A-nya berapa? 1 lagi. Negatif 2 di kuadrat berapa? 4 ya. Dikurang. Nah ini kerjainnya, ini kan nyatu nih 4AC. Berarti harus kaliin dulu ya. Jadi ini dikerjain duluan nih. 4 kali 1 kali negatif 12 berapa? Negatif 12 ya. Negatifnya jangan sampai ketinggalan ya. Karena ini ada tanda negatif nih. Beda sama ini ya. Per 4. Berarti negatif berapa nih? 4 ditambah, ke sini aja ya. Negatif 4 tambah 12. Nah, berarti 16 per 4 ya.
Oke, ngerti ya sampai sini ya? Ada yang salah nggak? Coba dicek bareng-bareng ya. Negatif 2 dikuadrat dikurang 4 kali 1 kali negatif 3 ya. Nah, negatif 2 dikuadrat hasilnya 4 ya. Kalau negatif 2 dikuadrat itu hasilnya 4 dikurang. Nah, ini dikerjain ya. Negatif 12. Nah, kita kerjain dulu yang ini nih. 4 tambah 12 kan berarti 16. 16 dibagi 4. Ini ada tanda negatif di luar ya. Udah deh. Nah, yang ini kita dapat titik nih. Ini titik puncaknya ya. Namanya tuh titik puncak. 1, negatif 4. Jadi kalau gambarnya di ini nih, titik puncaknya di sini nih. Nah, ini tuh nanti titiknya yang ini 1, min 4. Udah kita gambar. Oke, kita lanjut gambar ya. Titik-titiknya saya salin ya. Tadi dapat berapa aja nih angkanya? Min 1,0, 3,0. Nih ya, saya catat lagi ya. Titik-titik yang kita dapat nih tinggal digambar aja. Satu lagi titiknya yang ini ya, 1, min 4. Nah, ini titik puncak ya, TP aja disikatnya. TP. Oke, kita tinggal gambar ya. Gambar. Min 1, 1, 2, 3. Nah, min 1,0 di mana nih? Awas ya, kalian pada bingung. Min 1,0 berarti ini X-nya min 1 ya. Nah, di sini nih titiknya. 1, 2, 3. Berarti di sini ya 3,0. 0, min 3. Berarti 1, 2, 3. Nah, di sini nih. Tinggal titik puncaknya nih. 1, negatif 4. Oh, berarti di sini nih. Nah. Ini negatif 3, ini negatif 4 ya. Nah, ini kan titik puncak nih. Tadi ngerti ya? Jadi gambarannya itu kayak gini nih. Gambarnya tuh gini. Nah, ini titik puncaknya di sini gitu. Kan ini titik puncak nih. Nah, ini tuh si TP. Nah, kayak gininya tuh ini tuh. Jadi gambarnya ya tinggal disambungin aja ini. Nah, beres deh. Tadi apa nih soalnya? Fx sama dengan begitu. Diarsir nggak usah. Nggak usah. Enggak ya, ini terbuka ke atas ya. Kalau kayak gini A-nya harus lebih kecil dari 0. Tadi kan A-nya 1, A-nya 1. Kalau A-nya 1 terbukanya ke atas. Gitu ya, ngerti nggak semuanya? Siapa yang nonton dari awal ini? Rumus tadi titik puncak nih aku kasih lihat ya. Pusing Bu Riwet, iya nanti harus latihan ya. Itu langkahnya udah paling simple. Tadi 4 langkah itu udah simple banget. Nanti saya bikin di YouTube ya. Nanti kalian nonton berulang-ulang deh. Ini nih rumusnya ya. Nah, ini kalau A-nya positif, nah terbukanya ke atas kayak gini ya. A-nya negatif, terbuka ke bawah. Nah, ini nih titik puncak yang ini ya. Ini rumus titik puncak yang nanya titik puncak nih yang saya lingkarin. Oke. Wah, pada pinter ya semua di TikTok nih. Iya, makasih. Didoain yang baik. Terima kasih juga ya. Oke, sampai sini ya live-nya. Kalian ada yang mau tanyain dulu nggak sebelum berakhir? Karena kakak ada kelas lagi nih jam 8. Ini kebetulan lagi kosong ya, jadi saya nge-live. Nanti kalau ada saya buka link di Telegram pada ikut ya. Buat infoin kalau ada live di TikTok gitu ya. Sama kalau kalian mau nanya-nanya soal boleh nanti dibantu di sana, oke? Oke, terima kasih sama-sama ya. Kalau nge-live pada ikutan ya, jadi pada ngerti pelajaran di sekolahnya. Iya, makasih ya. Iya, kakaknya belum bisa nentuin kapan kelas 9 ya. Soalnya kakaknya masih agak sibuk nih. Jadi nanti diatur lagi ya. Nanti saya bikin grup di Telegram ya.
Saya bikin grup di Telegram biar ngasih tahu gitu kapan live SMP, SMA gitu ya, biar enak. Oke, makasih ya semuanya. Selamat malam.